Amri Wahluluk Data Milisani Yafqahu. Selamat pagi dan salam bahagia. Alhamdulillah ini merupakan pertemuan yang pertama untuk manajemen operasional bisnis, di mana pada hari ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup apa saja yang akan kita bahas dalam manajemen operasional bisnis. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin memastikan apakah saudara bisa mendengar suara saya? Saudara bisa mendengar suara saya? Intan Mata? Bisa, Pak. Bisa ya. Baik. Ya. Nah, di dalam materi saya sudah sharekan, saya tidak akan lama-lama karena wajibnya itu kalian akan bertemu ketika di pertemuan keempat. Ya, di pertemuan keempat itu merupakan suatu hal yang wajib untuk web atau webinar. Seperti kita sudah sepakati bersama, saya bisanya pagi jam 9 setelah saya datang mengantarkan dulu anak istri saya ke kantor dan ke sekolah. Kalau siang atau sore saya ke kampus. Jadi saya usahakan pagi sebelum berangkat kita melaksanakan webinar terlebih dahulu. Jam 9 setelah ini saya akan langsung berangkat ke kampus. Makanya saya memanfaatkan waktu. Kenapa tidak saya wajibkan? Karena memang webinar ini tidak diwajibkan untuk pertemuan 1, kedua, dan ketiga. Tetapi di pertemuan keempat itu wajib. Harus ada pertemuan webinar. Dan di pertemuan keempat itu, kalian harusnya mempresentasikan mengenai materi yang sudah kalian dapatkan. Jadi kalian akan presentasi. Apa yang akan dipresentasikan? Yang dipresentasikan adalah mengenai produk yang sudah kalian buat. Manajemen operasional bisnis merupakan mata kuliah yang khusus. Dia membahas mengenai bagaimana produksi dilakukan. Produksi dilakukan di perusahaan, oke, bisa dicatat ya, tugasnya saya sudah sharekan sebetulnya di dalam PowerPoint. Apa saja yang harus kalian kerjakan, yang harus kalian lakukan ketika masuk ke dalam mata kuliah saya. Jadi kalian mempersiapkan diri untuk presentasi nantinya mengenai produk apa yang akan kalian buat. Oke, bisa dipahami ya? Sekali lagi kalian mempresentasikan produk apa yang akan kalian buat. Dari mana kalian mendapatkan informasinya? Jadi begini, seperti di awal tadi saya sudah katakan bahwa manajemen operasional bisnis itu dilakukan untuk kalian memahami secara lebih mendalam mengenai produksi. Oke, mengenai produksi. Nah, di dalam produksi itu ada beberapa sistem. Salah satunya adalah just in time, kemudian FIFO, kemudian LIFO, dan bagaimana kalian menghitung ongkos produksi di dalam kalian membuat suatu produk. Kalian tuangkan semua. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan lagi mengenai apa itu product life cycle. Seperti di dalam video yang sudah saya sharekan, product life cycle adalah siklus hidup produk. Jadi kalau misalnya kalian membuat suatu produk, kalian harus bisa melakukan inovasi. Inovasi dilakukan agar kalian bisa memastikan customer atau konsumen tidak beralih ke produk pesaing. Baik, saya akan masuk ke materi. Di layar kalian harusnya sudah terlihat mengenai PowerPoint. Ada ya. Nah, PowerPoint ini sudah saya sharekan di dalam e-learning. Nanti kalau misalnya setelah selesai perkuliahan, saya sharekan lagi di dalam Google Drive, foldernya khusus materi manajemen operasional bisnis. Kalian bisa membaca di sana, bisa download di situ, oke? Nah, sebelum saya melanjutkan, kita perkenalan dulu siapa sih Pak Indra. Kenapa Pak Indra bisa sampai mengajar di Universitas Terbuka dan di STIA Cimahi. Jadi
Saya lulus kuliah dari Universitas Padjadjaran itu sejak tahun 2015. Saya mengajar dari tahun 2015 di beberapa universitas di Bandung dan Purwakarta. Tapi Purwakarta saat ini sudah saya stop. Kenapa? Karena di Purwakarta jarak terlalu jauh. Nah, saya masuk ke STIA Cimahi sejak 2015. Saya mengajar di UT itu sejak 2023. Jadi kurang lebih baru 3 tahun. Saya mengajar di universitas terbuka. Pendidikan saya Magister Administrasi Bisnis, saya mendapatkan gelar itu di tahun 2015 dan saya di tahun 2024 mendapatkan gelar keagamaan. Saya melaksanakan ibadah haji ke Baitullah di tahun 2024. Saat ini saya memiliki 2 orang anak dan 1 orang istri. Ya, alhamdulillah 2 orang anak dan 1 orang istri, 1 orang. Nah, kemudian beberapa buku yang sudah saya terbitkan adalah Manajemen Operasional Bisnis, kemudian kalau Manajemen Operasional Bisnis saya buat dalam bentuk website atau jurnal, dan saya sudah menerbitkan buku mengenai ekonomi pembangunan, bisnis internasional, pengambilan keputusan, dan modul etika bisnis yang bisa dipakai di beberapa universitas. Dan saya juga mengelola jurnal internal untuk jurnal administrasi bisnis di kampus STIA Cimahi, dan juga saya mengelola untuk kampus-kampus yang lain. Jadi kalau misalnya kalian mau memasukkan jurnal yang berkaitan dengan administrasi bisnis, kalian bisa menghubungi saya. Nah, nanti saya akan terbitkan, tapi terbitnya akan di internal. Alamat website yang saya kelola adalah info.stiacimahi.blogspot.com. Kalian bisa sambil browsing. Di situ menampilkan tulisan-tulisan yang saya tulis yang berkaitan dengan perkuliahan, yang berkaitan dengan mata kuliah yang saya ampu. Kalau kalian pernah melihat saya di beberapa stasiun televisi seperti Trans 7, Trans TV, di RCTI, dan Global TV, saya pernah main di Preman Pensiun sebagai Pak Kusmana. Di Preman Pensiun 1 episode 11 Preman Pensiun 1. Kalian boleh browsing juga, namanya Kusmana. Ya, lumayan ada pengalaman itu. Berangkat dari sana, sebelumnya memang di TV lokal. Saya mengelola mengenai Bandung Selatan. Di situ bersama dengan Moka Safari Tour. Zaman tahun baru-baru lulus kuliah. Nah, dari situ saya berangkat ke televisi. Dari berangkat ke televisi itu salah satu acara yang saya pernah main di dalamnya dan yang saya kelola satu acara adalah jalan-jalan di acara PJTV, dan itu jalan-jalannya ke Bandung Selatan memperkenalkan mengenai kawah putih. Kenapa pada saat itu kawah putih belum terlalu populer? Tahun 1986 Frans Wilhelm Junghun, dia peneliti dari Belanda, dia meneliti mengenai kawah putih. Banyak orang asli sana tidak berani memasuki kawah itu. Kenapa? Karena dianggap angker. Jadi banyak yang beredar, di kawah itu banyak uka-uka, banyak hantu gitu ya, banyak orang yang melihat seperti hantu, kemudian ada domba yang besar sekali, kambing yang besar sekali, kajajaden. Kalau kata orang Sunda bilang kajajaden, kalau yang tidak mengerti kajajaden itu jin yang menyerupai makhluk-makhluk hidup. Nah, berangkat dari situ Frans Wilhelm Junghun mengatakan bahwa itu surga dunia, katanya begitu. Sebelum saya masuk ke materi ya, ini pengantar dulu. Kenapa surga dunia? Ketika dibuka oleh Frans Wilhelm Junghun menemukan kawah yang ketika sore hari kawahnya itu berwarna-warni, mengeluarkan cahaya yang menyinari wilayah hutan sekitar di kawahnya itu. Tetapi hewan yang lewat sana, burung yang lewat sana, pohon yang tumbuh di sana pasti mati. Kenapa mati? Karena zat SO2 atau zat asamnya yang tinggi. Makanya tumbuhan, hewan tidak bisa hidup di sana. Bahkan manusia pun tidak boleh lebih dari 30 menit berada di bawah kawah. Kalau misalnya mau melebihi dari 30 menit harus menggunakan masker. Itu yang dianjurkan di kawah putih. Hal ini menjadi suatu kebanggaan untuk orang Bandung Selatan karena kita memiliki
fenomena alam yang sangat menarik yang tidak dimiliki oleh negara lain. Jadi kalau misalnya mau dikelola lebih baik lagi, akhirnya di sana banyak hotel-hotel yang tumbuh, pariwisata tumbuh. Karena dulu saya di MOKA ya, dan organisasi yang dulu saya geluti ketika zaman kuliah adalah Korps Protokoler Mahasiswa Universitas Padjadjaran, baru berulang tahun kemarin, dan kemudian organisasi MOKA Mojang Jajaka di Bandung. Nah itu akhirnya sampai sekarang operasional mengenai Kawah Putih berlangsung sampai sekarang dan menjadi salah satu yang menjadi pendapatan Kota Bandung, khususnya di Bandung Selatan. Itu mengenai saya, dan saya saat ini selain mengajar di UT, saya mengajar dan diamanahi sebagai Kaprodi Administrasi Niaga di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Cimahi. Selain itu, saya juga aktif menjadi penulis buku dan penulis blog, yaitu yang saya informasikan tadi. Kalau misalnya kalian mau membeli bukunya, kalian boleh menghubungi saya. Silahkan dituliskan namanya, kemudian alamat email, kemudian NPM, jurusan. Tapi saya akan mengirimkan beberapa eksemplar yang bentuknya PDF. Saya paketkan ke 5 buku paket tersebut bentuknya PDF. Teori pengambilan keputusan, ekonomi pembangunan, bisnis internasional, bisnis, bentuknya PDF. Sekali lagi bentuknya PDF, bukan berbentuk paket yang sudah diprintkan. Nanti tuliskan nama, alamat email, NIM, NPM, asal universitas, nanti kirimkan ke saya akan mengirimkan by email satu persatu. Sebelum kalian menerima itu, ya tentu saja harus melakukan pembayaran satu paketnya. Saya paketkan harganya Rp50.000 karena bentuknya PDF. Itu ya. Itu informasi yang bisa kalian dapatkan. Dan untuk selanjutnya mengenai saya itu, ada yang ingin ditanyakan dulu, saya persilahkan. Karena pertemuan ini kenapa tidak diwajibkan? Karena UT mewajibkan hanya di pertemuan keempat, keenam saja untuk web. Nah ini sebagai pengantar. Jadi kalau misalnya kalian sambil kerja, saya tidak mewajibkan kalian untuk menghidupkan kamera, tapi nanti di akhir mungkin saya mewajibkan kalian untuk menghidupkan kamera. Untuk apa fungsinya? Untuk dokumentasi. Oke, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung menanyakan ke saya, mumpung ada saya di sini. Dan lokasi saya saat ini berlokasi di Bandung. Mungkin ada rekan-rekan mahasiswa atau teman-teman mahasiswa yang lain, bukan dari Bandung, mungkin ada dari Bali, atau mungkin ada dari Jawa Tengah, atau ada dari Jakarta, atau ada dari daerah seluruh Indonesia, bahkan dari Malaysia pun ada. Kalau misalnya yang tidak mengerti, ada nanti di translate, boleh menggunakan bahasa Inggris atau menggunakan bahasa tempat kalian berasal. Karena UT ini memang seluruh Indonesia, bahkan di dunia ada yang di Malaysia. Saya sempat untuk teman mahasiswa yang dia TKI ya, TKW di beberapa negara. Jadi mereka, Pak, mohon maaf, saya khusus menghubungi Bapak. Ini pengalaman saya bercerita mengenai pengalaman saya yang sudah menjadi senior kalian. Pak, maaf, saya di luar negeri dan saya harus menyesuaikan waktu, apakah ada tugas tambahan, ya saya tugaskan untuk mengerjakan makalah, ya saya mewajibkan juga, atau kalian bisa tugas yang lain gitu ya, untuk ya tambahan untuk Pak, boleh saya beli buku, boleh, saya sarankan untuk membeli buku dan lain sebagainya, silahkan. Dan saya tidak bisa langsung Pak untuk tatap muka, ya tidak apa-apa. Terus dia bilang, Pak, jujur saya senang bisa bertatap muka dengan orang asli Indonesia, artinya karena saya merindukan tanah air, katanya begitu. Dan beberapa pengalaman yang pernah, negara yang pernah saya datangi, salah satunya adalah Jepang. Di Jepang memang memiliki tingkat produksi yang tinggi. Orang Jepang makanya Toyota, Mitsubishi, dan ekonominya memang tinggi. Kenapa? Karena mereka mengeluarkan produk jadi. Kalau kita mengeluarkan produknya bukan produk jadi, hasil alam. Kan itu kalau hasil alam itu lama-kelamaan dia akan habis. Nah itu yang harus diperhatikan oleh seluruh warga negara Indonesia, termasuk saya sebagai seorang pendidik, bagaimana caranya untuk menumbuhkan jiwa-jiwa wirausaha untuk produk jadi atau barang-barang jadi. Dan kemudian selain dari Jepang, saya pernah beberapa di Malaysia dan kemudian Singapura, juga Arab Saudi. Itu negara yang pernah saya datangi. Dan berbagi budaya, beberapa orang di Arab Saudi memang ya
mereka memfokuskan bahwa negara tersebut untuk ibadahnya umat muslim. Jadi mereka kalau misalnya kalian sempat datang ke Arab Saudi, ya senang sekali dengan budayanya. Nggak ada sholat subuh, sholat subuh itu warung udah pada buka. Sholat zuhur nggak ada warung yang buka, mereka tutup. Sholat zuhur semua. Sholat asar begitu juga, maghrib sampai isya begitu terus polanya. Hanya menunggu waktu sholat. Dan itu nikmat sekali ibadahnya di situ betul-betul terasa. Nah kalau di Jepang ya saya mempelajari mengenai budaya mereka. Kebetulan istri saya dapat beasiswa dari Miyazaki Jepang, jadi 2 double degree, lulusan dari ITB dan kemudian Miyazaki University. Saya sendiri lulus dari Unpad, S2 saya dari Unpad, S1 saya dari Unpad linear. Jadi jurusan saya adalah administrasi bisnis. Saya angkatan 2001, lulus sarjana 2005, masuk 2001. Kemudian saya sempat beberapa kali bekerja di perusahaan swasta seperti Telkomsel, Bank Jabar, dan juga Bank Mandiri. Sampai akhirnya setelah saya bekerja di beberapa bank tersebut, saya memutuskan untuk melanjutkan kuliah S2, sampai akhirnya saya bisa menjadi narasumber tuton di hadapan kalian saat ini, di semester ini sampai dengan semester depan. Jadi dari tahun 2015. Kalau mengajar sendiri, ya kalau mengajar anak-anak, saya sudah sejak dari SMA, saya sudah mengajarkan ngaji anak-anak di masjid. Tapi kalau untuk mengajarkan di universitas, memang dari tahun 2015 saya mengajarnya, sampai sekarang. Itu mengenai background saya, dan akhirnya saya bisa mengajar di sini bersama kalian. Nah, ini kalau misalnya ada yang mau memesan buku yang saya cantumkan di sini mengenai teori pengambilan keputusan, manajemen pemasaran, perilaku organisasi, pengantar teori ekonomi pembangunan, etika bisnis, dan saya akan tambahkan lagi buku bisnis internasional. Nah, itu bisa kalian dapatkan bentuknya PDF. Tapi dikomulir boleh salah satu dari kalian, nanti tuliskan nama, alamat email, kemudian NIM, jurusan, universitasnya. Nanti saya kirimkan by one by one, gitu ya. Kemudian cakupan pembahasan, kalau ada yang ingin ditanyakan dulu, saya silahkan untuk buka sesi tanya jawab. Kan nggak enak juga kalau saya berkenalan sendiri ya. Boleh yang lain kalau ingin memperkenalkan. Tapi kalau misalnya, Pak, saya sedang di kantor, tidak bisa untuk membuka kamera dan membuka mikrofon, ya tidak apa-apa. Saya hanya membaca bahwa, oh ini Intan, oh ini Ludi, Fatul, Ilmiana, Anissa, Mahira, Farizki Rodoan Tama, Nabila, Dini, Wita, Syakila, Diansyah. Ya, itu ya, saya hanya bisa melihat profil picture kalian, karena kalian memang tidak saya wajibkan untuk membuka, tapi nanti di lain waktu, nanti di akhir saya minta kalian untuk membuka kameranya. Itu, dan saya mendapatkan informasi dari admin di UT bahwa ada beberapa kalian yang memang bekerja. Jadi UT itu memang dikhususkan untuk orang-orang yang bisa fleksibel waktunya, belajar dari mana saja dan kapan saja. Nah, kita berinteraksi bisa melalui WhatsApp. Saya membuka saluran WhatsApp, saya juga membuka saluran di e-learning untuk kalian berinteraksi dengan saya, tapi saya mewajibkan di e-learning. Setiap interaksi apapun ada di e-learning. Kenapa? Karena tercatat. UT itu harus tercatat di e-learning. Tetapi banyak kendala, kadang suka ada, bukan banyak kendala, kadang suka ada kendala jaringannya yang down, e-learningnya yang rusak, dan banyak mahasiswa yang kesulitan untuk berinteraksi dengan dosennya, dengan tutornya, makanya saya buka untuk WhatsApp. Tetapi kalau untuk hal-hal yang urgensi itu yang seperti misalnya Pak, saya ya konsultasi yang tidak berkaitan dengan materi ya, seperti tadi orang luar negeri, Pak saya dari luar negeri, mohon maaf bagaimana solusinya begitu. Nah itu bisa di WhatsApp. Urgensi yang lainnya adalah ketika jaringan down, itu yang paling utama. Tapi kalau misalnya jaringan down, tetap melalui e-learning. Sekali lagi, ketika jaringannya normal, tetap di e-learning. Ya, jadi WhatsApp itu hanya bentuknya sunnah untuk menanggulangi ketika jaringannya down. Tapi kalau tugas bagaimana Pak? Tugas tetap di e-learning dan tugas tetap
sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan di dalam e-learning. Tidak boleh mengirimkan tugas melalui WhatsApp atau email. Karena diskusi atau tugas itu langsung masuk nilainya. Kalau misalnya tidak ada nilainya, kalian tidak akan mendapatkan poin dari situ. Makanya langsung masuknya ke dalam e-learning. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, saya lanjutkan. Adapun cakupan pembahasan mengenai materi tadi saya sudah buka bahwa materi kita ini membahas lebih dalam mengenai manajemen produksi. Makanya ketika kita masuk mata kuliah ini, kalian sudah harus memikirkan produk apa yang akan saya buat. Karena itu nanti akan dibuatkan dalam bentuk makalah. Nah, dia berjenjang makalahnya. Pertemuan yang pertama, makalahnya, tugasnya harus nyambung. Mulai dari bagaimana produknya, bagaimana memanage operasi, bagaimana ruang lingkup manajemen operasi, bagaimana sistem produksi, dan bagaimana operasi produksi dalam skala global, dan tingkatan keputusan dalam manajemen operasi sampai produk tersebut bisa sampai ke tangan konsumen. Makanya ada materi khusus mengenai manajemen lokasi dan layout. Bagaimana kita menentukan lokasi untuk tempat usaha yang akan kita lakukan mengenai operasional perusahaan yang kita buat. Bisa dipahami ya? Tugasnya kalian akan membuat makalah, dan di makalah tersebut harus berkaitan dari bab 1, bab 2, bab 3, dan itu berkaitan juga dengan tugas di dalam e-learning. Setiap tugas kalian baca di dalam e-learning ada bagaimana petunjuk untuk mengerjakan tugasnya. Bahkan formatnya untuk makalah sudah saya tentukan. Jadi setiap tugas itu akan berkaitan. Tugas pertama, tugas kedua, tugas ketiga, materinya itu berkaitan. Jadi kalau misalnya pondasi kalian membuat, oh saya akan memproduksi produk barang. Produk barangnya adalah kerajinan tangan, dulu ada. Atau produk barang, produk jasa. Produk jasanya adalah dulu ada yang mereka membuat jasa untuk pembuatan website katanya. Ya, itu harus bisa dipresentasikan nantinya. Jadi bentuk dalam makalah, ya. Dalam manajemen operasional bisnis, hal ini tentu harus berkaitan dengan bagaimana kita menanggapi perkembangan bisnis yang mereka dalam era globalisasi ini. Bisnis itu terus berkembang, perubahan itu terus terjadi. Nah, apabila kita tidak mengikuti perubahan itu, akan digilas zaman. Kalau dulu belum ada saya operasional bisnis, melakukan bisnis melalui website, melalui internet, sulit sekali. Saya anak tahun 1990-an. Untuk membuka internet itu, ya kalau nggak warnet, karena dulu kan kalau misalnya kita berbicara mengenai jaringan itu mulai dari GPRS. GPRS 1. GPRS itu General Packet Radio Service. Kemudian HSDPA itu High Speed Data Access. Itu tidak lama. Kemudian sampai dengan 2G. Jadi jaringan GPRS 2 kali. Kemudian jaringan GPRS 3 kali. Jaringan GPRS 4 kali. Sampai sekarang kita mengenal jaringannya 5G. Nah, dulu ketika zaman GPRS belum masuk, masih GSM. GSM itu nggak bisa untuk koneksi ke internet kalau kita tidak ke warnet. Oh, jadi kalau misalnya zaman dulu nih mau jualan itu Kaskus gitu ya, websitenya Kaskus, dan itu sulit sekali untuk masuk ke internet, itu sulit sekali, nggak bisa sembarangan orang. Kalau misalnya dia tidak mampu, dari kalangan orang mampu, nggak bisa untuk koneksi internet. Dan kalian yang sekarang di zaman tahun 2000-an ke sini, anak-anak zaman sekarang sudah kenal dengan internet. Nah, globalisasi informasi masuk melalui situ. Anak-anak zaman sekarang ini dengan mudah untuk mendapatkan informasi. Nah, informasi ini harus disaring betul-betul, mana yang positif, mana yang negatif. Jangan sampai yang negatif masuk juga. Jadi negara kita ini ditentukan berdasarkan berapa sosial media, berapa pengguna sosial medianya, berapa aktif pengguna sosial medianya. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya, pemilu kan dilakukan melalui kampanye mereka, melalui sosial media, melalui televisinya sedikit. Kebanyakan sosial media, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube.
Mereka menggunakan sosial media. Nah, negara kita itu diatur melalui itu gitu. Kalau misalnya kita bikin analisis secara mudahnya lah. Oke, kita balik lagi ke dalam manajemen produksi dan bisnis. Dalam manajemen produksi dan operasi, yang memegang peranan penting dalam memastikan keberlangsungan bisnis sekaligus mempertahankan daya saing perusahaan di pasar nasional maupun internasional, tanpa perencanaan strategis operasi yang tepat, perusahaan akan kesulitan. Nah, ini yang saya bilang, planning, perencanaan yang pertama kali. Kesulitan memenuhi permintaan pelanggan, mengendalikan biaya, serta menjaga kualitas produk dan layanannya. Oleh karenanya, peranan manajemen operasional bisnis untuk bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Kebutuhan pelanggan yang seperti apa? Kebutuhan pelanggan yang berkualitas. Itu yang pertama. Kebutuhan pelanggan yang mereka memiliki produk yang memiliki durability yang tinggi, ketahanan yang tinggi. Jadi kalian harus memikirkan, apa produk yang saya akan keluarkan nih? Produknya produk barang atau jasa. Produk itu kan dibagi dua. Yang pertama ada produk barang, ada produk jasa. Saya adalah pelaku bisnis untuk produk jasa. Salah satu produk saya adalah rumah kontrakan. Nah, rumah kontrakan itu untuk menjaga kualitasnya, setiap kontrakan, setiap orang yang mengontrak keluar, otomatis saya harus memperbaiki rumah tersebut. Ada biaya operasional di situ. Nah, inilah yang harus kita hitung, yang harus kita perkirakan. Yang kedua, sebelum saya memiliki rumah kontrakan, saya menentukan dulu lokasi mana yang cocok untuk rumah kontrakan. Saya cari, saya analisis, ada di tempat A, tempat B, ada dua tempat pada saat itu. Yang pertama adalah yang ada di daerah Bandung Timur sana. Di situ ada kampus IAIN atau UIN, ada kampus UPI, ada kampus UNPAD, ada kampus ITB. Saya pilih di situ. Kenapa? Karena secara kedekatan lokasi, banyak orang berinteraksi dari orang luar ada di Bandung Timur situ. Nah, itulah keputusan yang saya ambil. Yang kedua, mengenai struktur jalannya. Struktur jalan itu mudah diakses. Kenapa saya memilih lokasi itu? Dan itu akan menjadi materi yang akan kita pelajari nanti ke depan. Yang dimaksud dengan tadi pemilihan strategi bagaimana lokasi, bagaimana menyiapkan produk berkualitas, bagaimana menyiapkan produk yang memiliki kehandalan dan ketahanan, ini yang harus kita pelajari. Ini yang akan kita pelajari. Jadi inti dari manajemen operasional bisnis adalah mengelola, mengatur bagaimana menciptakan suatu produk sampai dengan ke tangan konsumen. Strategi produksi, ada beberapa strategi yang harus kita lakukan. Ini dinamakan dengan strategi produksi. Strategi produksi adalah rencana jangka panjang yang mengatur bagaimana proses produksi dijalankan untuk mendukung pencapaian tujuan bisnis perusahaan. Jadi ada jalannya. Strategi itu kan peta jalan. Peta jalan untuk mencapai tujuan yang akan kita capai. Goal kita sebagai seorang bisnis tentu profit. Kita menginginkan adanya keuntungan yang kita dapatkan. Lalu strategi apa yang akan kita jalankan? Peta jalan bagaimana, strategi bisnis yang bagaimana yang akan kita jalankan? Dibahaslah melalui manajemen operasional bisnis. Kita menciptakan produk barang, tapi kalau misalnya harganya terlalu jauh, kalau harganya terlalu mahal dengan produk pesaing, oleh karenanya ada analisis yang kita bisa pergunakan. Salah satunya adalah analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Bagaimana kekuatan dari produk kita? Apa kelemahannya? Apa peluangnya? Apa ancamannya? Dan kemudian ada analisis decision tree. Bagaimana kita mengambil keputusan berdasarkan dari cabang yang banyak. Tetapi kalau dalam produksi, analisis yang terkenal adalah fishbone. Ini digunakan oleh orang produksi di Jepang. Analisis fishbone ini berdasarkan dari permasalahan bottleneck yang terjadi. Jadi bottlenecknya di mana? Nah, kemudian diambillah cabang-cabang tulang-tulang ikannya. Nah, makanya dikatakan fishbone karena dia berbentuk seperti tulang ikan. Jadi kalau misalnya saya gambarkan nih analisis fishbone itu seperti ini. Nah, ini analisis fishbone ini namanya. Ini analisis fishbone. Ini analisis fishbone.
Jadi kalau misalnya kalian menjadi seorang manajer nanti dalam manajer operasional bisnis, kalian lakukan analisis seperti ini. Misalnya permasalahannya apa? Produk tidak berkualitas misalnya, produknya tidak laku misalnya, produk tidak laku. Tidak laku. Ini analisis Bisbon namanya. Tidak laku. Lah, kalau misalnya produk tidak laku, apa yang harus dilakukan? Selesaikan cari solusi berdasarkan dari cabang-cabang tulang ikan ini. Kita analisis masalahnya. Oh, ternyata di sini SDM-nya. SDM-nya kenapa? Oh, SDM-nya tidak berkualitas. Kita selesaikan ada apa dengan SDM ini. Kemudian kita selesaikan lagi ternyata mesinnya rusak, Pak. Karena produknya tidak berkualitas itu mesin rusak, ya kita perbaiki lagi mesinnya gitu. Nah, ini kita selesaikan satu persatu, kita selesaikan sampai permasalahan produk tidak laku ini selesai. Tidak ada lagi. Nah, itu cara bagaimana dalam manajemen operasional dilakukan. Sedangkan operasi, produksi dengan operasi beda ya. Sedangkan operasi ini bagaimana mencakup pendekatan yang lebih luas, yaitu bagaimana perusahaan mengelola seluruh aktivitas produksi dan proses bisnisnya agar selaras. Kalau produksi khusus untuk menciptakan produk saja, tapi kalau operasi keseluruhan, bagaimana mengelola SDM, bagaimana memilih teknologi, bagaimana membuat penjadwalan, itu dikatakan sebagai manajemen operasi. Saya hold dulu, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada, saya lanjutkan lagi. Fokus utama strategi produksi dan operasi terdapat 4 utama yang menjadi dasar dalam penyusunan strategi produksi dan operasi. Setiap aspek saling berhubungan dan harus dirancang secara terpadu agar mendukung kinerja perusahaan secara keseluruhan. Fokus yang pertama adalah bagaimana menciptakan produk yang efisien. Perusahaan harus mampu memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan optimal sehingga dapat meminimalkan pemborosan biaya, pemborosan waktu, dan pemborosan tenaga. Nah, ini yang dikatakan dengan efisiensi. Supaya tidak menciptakan pemborosan waktu, tidak menciptakan pemborosan biaya, dan tidak menciptakan pemborosan tenaga kerja. Supaya tercapai harus ada metode-metode. Nah, ini dipelajari dalam manajemen modern seperti metode lean manufacturing dan otomatisasi. Otomasi proses produksi. Nah, ini yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, fokusnya adalah menciptakan kualitas produk dan layanan, menjaga standar kualitas yang merupakan faktor penting untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan menjaga reputasi perusahaan. Kualitas yang konsisten akan membangun kepercayaan pasar dan menjadi pembeda dari kompetitor. Jadi kita harus punya ciri khas supaya beda. Ya, contoh tadi harga. Kalau di kompetitor harganya lebih tinggi, kita bisa turunkan sedikit. Nah, ini tugasnya dari manajemen produksi. Untuk membuat harga pokok produksinya berapa. Fokus yang keempat, yang terakhir adalah kecepatan pengiriman. Kalau misalnya kita tidak fokus bagaimana, makanya ada metode FIFO-LIFO. Mana yang masuk dulu, mana yang akan keluar selanjutnya. Nah, ini yang harus kita buatkan jadwalnya. Oh, ini produk masuk duluan nih. Misalnya kita punya produk apel dikirim pada tanggal 1. Tanggal 1 kita showing. Nah, ketika kita showing, nggak laku barangnya, ada sisa, kita pindahkan ke rak yang kedua. Mana yang harus keluar keduluan? Di rak yang kedua itu harus keluar duluan. Itu yang FIFO-LIFO itu yang dimaksudkan dengan FIFO-LIFO. Kenapa? Karena kalau misalnya di rak kedua tidak keluar, produk baru di tanggal selanjutnya sudah masuk, dia akan busuk. Nah, ini tugasnya dari manajemen produksi. Itu yang akan kita pikirkan, yang akan kita bahas. Dan mengenai lean manufacturing adalah bagaimana menciptakan otomatisasi. Menciptakan suatu produk itu supaya otomatis. Seperti saya contohkan produk Toyota, dia sudah otomatiskan mengenai bagaimana sasisnya dibangun, bagaimana
pintunya dibuat. Nah, nanti akan kita bahas. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui fokus dari elemen dari manajemen operasional bisnis, ada strategi operasi dalam penerapannya. Strategi operasi ini melibatkan sejumlah elemen kunci yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Apa saja? Yang pertama adalah perencanaan, planning, rencanakan kapasitasnya, menentukan berapa banyak produk yang harus diproduksi sesuai dengan proyeksi permintaan pasar. Yang kedua, pemilihan teknologi, memutuskan teknologi mesin, sistem yang paling efisien untuk meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, manajemen tenaga kerja, mengelola sumber daya manusia agar kompeten, produktif, dan mampu mengoperasikan teknologi secara optimal. Yang terakhir, buatlah jadwal. Nah, ini unsur-unsurnya. Dalam manajemen operasional bisnis, yang kita kelola adalah ini. Apa tadi yang pertama? Planning, perencanaan. Kemudian choice, memilih teknologi. Kemudian bagaimana mengelola sumber daya manusianya, manajemen sumber daya manusianya, dan kemudian membuat scheduling, penjadwalan. Keempat hal inilah yang harus kita kelola dengan baik. Saya ulangi sekali lagi, rencanakan kapasitasnya, mau memproduksi seberapa banyak, pemilihan teknologinya, manajemen tenaga kerjanya, dan penjadwalan produksinya. Kemudian selanjutnya, ini yang saya contohkan, saya mengambil beberapa contoh, misalnya perusahaan Toyota yang mengimplementasikan mengenai lean production untuk meminimalkan pemborosan, meningkatkan kualitas, dan mengefisiensikan rantai pasokan. Konsep ini memungkinkan Toyota memproduksi mobil berkualitas tinggi dengan biaya yang kompetitif, karena mereka dengan otomatisasi. Sama dengan dulu Ford, ada mobil Ford, dia mengotomatisasikan. Awal mulanya Ford yang menggunakan lean production ini. Kemudian ada juga Zara yang menggunakan strategi respon cepat dalam mendesain dan distribusi dengan sistem integrasi antara desainer, pabrik, dan toko. Zara mampu menghadirkan koleksi baru di toko hanya dalam waktu kurang dari 3 minggu. Kemudian IKEA yang mengoptimalkan efisiensi logistik dan menerapkan produksi massal untuk menekan biaya. IKEA memanfaatkan desain modular dan manajemen rantai pasokan global sehingga dapat menawarkan produk berkualitas dengan harga yang terjangkau. Nah, ini saya ambil contoh dari YouTube, kita tonton sama-sama. Oke, sebentar. Saya share-kan yang ini. Saya akan memperlihatkan contoh yang saya ambil dari tampilan YouTube. Mengelola perusahaan bukanlah hal yang sederhana. Dari perencanaan strategi hingga urusan operasional, semuanya membutuhkan perhatian Anda. Tanpa langkah tim yang seirama, alur kerja pun terhambat, prioritas terabaikan, dan target pun terlewatkan. Tapi bagaimana jika mengelola perusahaan bisa dibuat lebih sederhana? Dengan Has Micro, Anda. Welcome back to 5 Minutes Learning. Let me take you through another exciting case study breakdown on the power of just-time manufacturing. In today's video, we're diving deep into Toyota's legendary lean supply chain, an approach that's transformed the entire manufacturing industry. But first, let's talk a little about Toyota, a company that has consistently set the gold standard in automotive production. Did you know? Toyota is the largest automobile manufacturer in the world by production volume, producing over 10 million vehicles annually. What's more impressive is how they manage to maintain such incredible efficiency while keeping costs
low and quality high. Toyota was started to implement the just-in-time JIT system in the 1970s. In 2020, Toyota became the first company to produce over 200 million vehicles. And here's a fun fact. Toyota's focus on lean manufacturing was inspired by a visit to America. They were suddenly for the JIT approach in their factories. The idea of only producing what's needed, when it's needed, was revolutionary at the time. This method not only reduced waste but also significantly improved efficiency. And today, Toyota's lean supply chain is considered a benchmark for the entire manufacturing world. Introduction to Toyota's lean supply chain. Now, let's set the stage for what we'll explore in this case study. Toyota's lean supply chain, powered by just-in-time manufacturing. Lean manufacturing is all about minimizing waste without sacrificing productivity. For Toyota, this isn't just a strategy, it's a culture. It's embedded in their DNA, and that's why they're the undisputed leader in automotive innovation. In this video, we'll break down the key elements that make Toyota's supply chain lean and efficient, with a special focus on just-in-time manufacturing, arguably the most famous pillar of their success. From reducing inventory costs and improving production flexibility to overcoming challenges in global logistics, there's a lot to uncover. Whether you're an MBA student or just someone fascinated by how global companies run their operations, you're in for an insightful journey. So, let's get started and understand why Toyota's lean supply chain, and its just-in-time philosophy, became a game-changer in the world of manufacturing. What is lean supply chain? Now that we've introduced Toyota's success, let's take a closer look at the backbone of their production strategy, the lean supply chain. So, what exactly is a lean supply chain? At its core, a lean supply chain is all about efficiency. It focuses on maximizing value for the customer while minimizing waste in every step of the process. Whether it's materials, time, or resources, the goal is to eliminate anything that doesn't directly contribute to the product or the customer's experience. Let's break down the key elements of a lean supply chain into simple terms that are easy to grasp. This way, MBA students can understand how they can apply it in real-world business scenarios. Just-in-time manufacturing is probably the most well-known feature of a lean supply chain. It ensures that materials are delivered exactly when they're needed in the production process, no earlier, no later. This minimizes storage costs and reduces waste. Think of it like going grocery shopping only when you've run out of ingredients, rather than stockpiling unnecessary items in your pantry. A lean supply chain focuses on ensuring continuous flow. This means reducing bottlenecks in production and making sure that every step of the manufacturing process is smooth and synchronized. Picture it like a well-oiled machine. Each cog moves in sync with the others, ensuring no time or resources are wasted. Waste reduction is the cornerstone of lean supply chain management. Toyota identified 7 types of waste that needed to be reduced or eliminated, including overproduction, waiting time, and excess inventory. In a lean supply chain, every activity that doesn't add value to the final product is considered waste. Another key principle in lean supply chain management is the focus on delivering maximum value to the customer. In the context of Toyota, they ensure that every car that rolls off the production line meets the highest standards of quality while being produced in the most efficient way possible. In today's fast-paced global economy, the lean supply chain approach has been adopted by several industries, not just automotive. Companies like Amazon, Dell, and Nike have implemented lean principles to improve their operations, reduce costs, and deliver better value to their customers. Just-in-time manufacturing explained. Now, let's dive into the heart of Toyota's lean supply chain, just-in-time manufacturing, or JIT. This system revolutionized not only the automotive industry but also countless other sectors, thanks to its focus on efficiency, reduced waste, and precise timing. So, what exactly is just-in-time manufacturing? JIT is a production strategy where materials and components are delivered and processed at the exact moment they are needed in the production process, not a minute before or after. Let's break down some of the key principles behind JIT at Toyota. In the JIT system, everything is scheduled to arrive at the exact moment it's required. This means Toyota doesn't have to store large amounts of inventory,
reducing warehousing costs and minimizing the risk of excess parts going unused. Oke, itu tampilan yang menceritakan mengenai bagaimana Toyota menggunakan sistem just in time. Apa itu just in time? Just in time adalah bagaimana memisahkan atau membuat suatu produk dengan pendekatan rantai pasokan yang menekankan mengenai sinkronisasi antara produksi dan kebutuhan aktual. Artinya, barang atau bahan tidak disimpan berlebihan. Jadi nggak dibuat berlebihan, melainkan diproduksi dengan dipesan sesuai dengan permintaan suatu produk barangnya. Nah, kalau just in time itu fokus pada efisiensi, pengurangan limbah, dan peningkatan kualitas layanan pelanggan. Itu namanya just in time. Toyota sudah menerapkan itu. Bisa juga dilakukan dengan lean manufacturing, filosofi melalui manajemen produksi yang berfokus pada pengurangan pemborosan, ya hampir mirip-mirip, ya untuk peningkatan efisiensi dan penciptaan nilai tambah bagi pelanggan. Maka dikatakan sistemnya ini lean-nya lean production. Nah, materi kita akan membahas lebih jauh mengenai hal tersebut, termasuk bagaimana kita memanage kualitas persediaan dengan sistem just in time tadi, dan memanage rantai pasokan. Mengenai kualitas persediaan dan rantai pasokan yang merupakan aspek penting dalam manajemen operasional bisnis untuk memastikan produk sampai ke konsumen dengan standar terbaik dan tepat waktu. Nah, itu yang akan kita kelola dalam manajemen operasi ini. Kemudian kita juga akan mengelola kualitas dari produk yang kita keluarkan dengan materi-materi yang sudah disesuaikan di era globalisasi ini. Contohnya apa? Contohnya teori quality management atau manajemen kualitas. Kita akan menjamin bahwa produk dan jasa memenuhi standar mutu yang ditetapkan melalui pendekatan total quality management. Total quality management dan Six Sigma yang banyak digunakan untuk mengurangi kesalahan produksi dan meningkatkan kehandalan produk. Contohnya, ketika Samsung menjaga kualitas produknya dengan mereka mengambil customer service aftermarket-nya. Jadi kalau misalnya produk sampai ke konsumen, supaya konsumen tetap merasa bahwa produknya berkualitas, kita menjamin adanya jaminan dari Samsung untuk kalau misalnya produk sampai ke konsumen, produknya rusak, lapor lagi ke kita. Kita akan perbaiki. Nah, manajemen persediaan dan inventory mengatur jumlah bahan baku mengenai barang setengah jadi, produk jadi yang tersedia sesuai kebutuhan, tanpa menimbulkan kelebihan stok atau kekurangan bahan. Contohnya yang dipergunakan oleh Toyota tadi, dengan just in time, yang banyak diterapkan untuk mengurangi biaya penyimpanan, untuk memastikan bahan baku datang tepat waktu sesuai dengan jadwal produksi. Kemudian supply chain management, manajemen rantai pasokan yang mengelola aliran barang, informasi, dan keuangan mulai dari pemasok bahan baku hingga ke tangan konsumen akhir. Pengelolaan rantai pasokan yang efektif dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan distribusi produk. Contohnya yang digunakan oleh Amazon, yang dia menggunakan atau memanfaatkan big data untuk mengoptimalkan rantai pasokan globalnya sehingga dapat mengirimkan produk ke pelanggan dengan sangat cepat. Strategi yang kita lakukan adalah strategi produksi dan operasi yang merupakan landasan penting bagi keberhasilan bisnis. Melalui perencanaan yang matang, efisiensi dapat ditingkatkan, kualitas produk dapat dijaga, dan kepuasan pelanggan dapat dipenuhi. Dengan memanfaatkan teknologi, inovasi, dan integrasi proses bisnis, perusahaan mampu mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Di mana seperti kita ketahui bersama bahwa definisi dari produksi adalah proses. Proses mengubah berbagai sumber daya atau input seperti bahan baku, energi, teknologi, dan tenaga kerja menjadi output. Jadi proses itu adalah proses merubah, sekali lagi, produksi adalah proses mengubah berbagai sumber daya atau input seperti bahan baku, energi, teknologi, dan tenaga kerja menjadi output. Berupa produk, barang, atau jasa yang memiliki nilai tambah bagi konsumen.
Proses ini bertujuan untuk menciptakan barang yang dapat dijual atau digunakan dengan memaksimalkan efisiensi dan meminimalkan pemborosan. Dalam konteks manajemen modern, produksi tidak hanya berfokus pada kuantitas barang yang dihasilkan, tetapi juga pada kualitas dan keberlanjutan proses. Sedangkan operasi merupakan serangkaian aktivitas terintegrasi yang mencakup planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, controlling atau pengendalian, dan evaluasi terhadap keseluruhan proses produksi, baik barang maupun jasa, di mana ruang lingkup operasi lebih luas dibandingkan dengan produksi karena mencakup pengelolaan sistem, mengelola mengenai sumber daya manusia, mengelola teknologi, serta strategi pelayanan termasuk sektor jasa seperti kesehatan, pendidikan, pariwisata, dan transportasi. Jadi perbedaan mendasarnya untuk produksi, dia fokus utamanya menghasilkan produk barang berupa fisik, sedangkan operasi mengelola keseluruhan proses bisnisnya. Outputnya untuk produksi berupa mobil, pakaian, elektronik. Operasi outputnya adalah barang dan jasa seperti kesehatan, pendidikan, dan layanan. Sedangkan ruang lingkupnya untuk produksi terbatas pada pabrik atau unit produksi, sedangkan operasi mencakup semua aktivitas, mencakup operasional organisasi, bagaimana membuat struktur organisasi, bagaimana membuat job description, sedangkan sektor produksi utamanya industri manufaktur. Sedangkan operasi, manufaktur, dan sektor jasa. Dalam alat marketingnya pun, untuk produk, barang, atau produksi, dia hanya 4. Produk, price, place, promotion. Sedangkan untuk jasa, proses, people, dan physical evidence. Nah, operasi lebih cenderung untuk manufaktur dan jasa. Kedua halnya dalam operasi dipergunakan. Jadi contoh untuk produksi, produknya adalah produk sepatu, makanan, kendaraan. Sedangkan untuk operasi, contoh produknya adalah bagaimana mengelola bisnis rumah sakit, bagaimana mengelola universitas, bagaimana mengelola sistem perbankan. Itu dalam operasi. Fungsi utamanya produksi berperan sebagai salah satu fungsi inti dalam organisasi bisnis. Fungsinya tidak hanya menciptakan barang, tetapi juga memastikan bahwa proses berjalan secara efisien dan menghasilkan nilai tambah. Beberapa fungsi utama produksi mengubah input menjadi output yang memiliki nilai jual, mengelola proses produksi agar lebih efisien dan berbiaya rendah, menjamin kualitas produk sesuai dengan standar dan kebutuhan pasar, meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan pelanggan. Sedangkan peran operasi dalam organisasi berfungsi sebagai tulang punggung dalam keberlangsungan bisnis. Dengan pengelolaan operasi yang efektif, perusahaan dapat menciptakan alur kerja yang terintegrasi antara proses produksi, proses distribusi, proses pelayanan pelanggan, yang di mana peran operasi meliputi planning, perencanaan, menentukan kapasitas, desain proses, penggunaan sumber daya, dan pengorganisasian, organizing, yang mengatur tenaga kerja, peralatan, dan fasilitas produksi. Yang ketiga, controlling, pengendalian, untuk memastikan proses berjalan sesuai standar kualitas dan target biaya. Yang terakhir, peningkatan berkelanjutan, upping, berkelanjutan dalam mendorong inovasi dalam proses agar lebih kompetitif. Contoh langsung dalam sektor barang atau manufaktur yang menggunakan sistem produksi adalah Toyota, yang tadi kalian sudah menonton tampilannya langsung. Dia menggunakan lean manufacturing dan juga sistem just in time, di mana Toyota memproduksi kendaraan melalui proses yang terstandarisasi dengan lean production. Kemudian industri makanan memproduksi bahan siap saji menggunakan sistem batch and mass production untuk efisiensi. Sektor jasa, sistem rumah sakit mengatur proses pelayanan pasien melalui manajemen operasi yang berbasis teknologi. Jadi kalau misalnya pasien datang, kalau zaman dulu nggak ada tuh sistem antrian. Nah, ini tugasnya dari sektor jasa dalam manajemen operasional bisnis. Bagaimana membuat otomatisasi
suatu produk barang, ini tugasnya manajemen operasional bisnis. Dan bagaimana menciptakan sistem iklim yang baik dalam universitas, ini tugasnya manajemen operasional bisnis, mengelola kurikulum, mengelola dosen, mengelola fasilitas melalui proses operasional untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Bagaimana supaya penjadwalan supaya setiap dosen menerima jadwal mata kuliahnya tidak bentrok. Oh, hari Senin mata kuliahnya adalah hukum bisnis. Hari Selasa mata kuliahnya adalah manajemen operasional bisnis. Hari Kamis, hari Rabu, begitu selanjutnya diatur jam-jamnya. Ini tugasnya manajemen operasional bisnis. Demikian materi yang saya dapat sampaikan pada hari ini. Di jam saya sudah menunjukkan pukul 10 lewat 15 menit. Hampir pukul 10.30. Jadi materinya sampai di sini. Silahkan dihidupkan kameranya. Saya akan mengambil screenshot, akan mengambil gambar, dihidupkan dalam 2 detik. 1, 2, 3. Sekali lagi, nanti saya kirimkan di dalam grup WhatsApp. 1, 2, 3. Oke. Oke. Selesai pertemuan kita pada hari ini. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, seperti yang tadi saya sudah ungkapkan di awal bahwa untuk yang mau memesan buku 5 eksemplar, buku karangan saya sendiri, silahkan bisa dikomunikasikan di dalam grup, cantumkan nama, nomor induk mahasiswa, jurusan, dan alamat email. Kemudian pastikan kalian sudah mentransfer, bukti transfernya dikirimkan ke saya. Nanti saya akan kirimkan bukunya berupa PDF. Kalau tidak ada hari ini saya cukupkan sekian. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu dengan kalian. Saya Indra Dermawan, selamat pagi dan salam bahagia. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tugasnya buat kalian mempersiapkan dalam bentuk makalah produk yang akan kalian jual. Boleh produk barang ataupun produk jasa. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam bahagia. Dadah.